Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Penilai Lomba Debat Bahasa Indonesia, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Radul Fauzi dari SMK Negeri 4 Jakarta. Di pagi hari yang cerah ini, pada video kali ini saya bertindak sebagai tim pemerintah dengan membawa mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya berdasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran mahasiswa. Sebelum itu saya ingin menjelaskan beberapa kata kunci dalam mosi tersebut. Yang pertama, integritas sekolah. Indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah di mana kinerja institusi sekolah dalam penerapan kejujuran dalam melakukan sistem pembelajaran. Kemudian indeks kejujuran adalah di mana pengukuran kejujuran di setiap siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu saya garis bawahi adalah kata korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan ataupun penyelewengan uang yang dilakukan oleh instansi atau lembaga dari suatu pemerintah. Langsung saja ke latar belakang kenapa adanya mosi ini. Latar belakang kenapa ada mosi ini dilatar belakangi oleh karena penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada nilai berpeluang untuk direkayasa. Kenapa bisa direkayasa? Karena ada keinginan dari pihak sekolah maupun pihak siswa agar mereka dapat lulus dengan mudah, yaitu dengan cara mengatur nilai tersebut. Oleh karena itulah indeks kejujuran ini dapat sangat membantu dalam penerimaan mahasiswa baru untuk menekan tingkat perekayasaan nilai dalam penerimaan atau pendaftaran mahasiswa baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai tim pemerintah menyetujui adanya sistem indeks integritas di setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dengan alasan pertama, mempermudah kinerja panitia dalam melakukan tugasnya, yaitu menyeleksi calon peserta didik atau calon mahasiswa baru yang akan diterima di suatu universitas. Karena ketika panitia menerima dua calon dengan nilai yang sama, maka di situ sangat sulit untuk membandingkan mereka. Oleh karena itu dinilai dari indeks kejujuran tiap siswa atau calon mahasiswa baru. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko perekayasaan nilai. Adanya perekayasaan nilai juga berkaitan dengan tingkat penyuapan ke setiap oknum, baik itu di sekolah maupun di universitas. Karena ketika siswa atau dari pihak sekolah itu menginginkan nilai yang bagus, maka mereka tidak segan untuk mengeluarkan uang atau biaya untuk membayar nilai tersebut agar nilai mereka dapat bagus ketika pendaftaran dan dilanjutkan dengan penerimaan mahasiswa baru itu sendiri. Kemudian yang terakhir, menilai calon mahasiswa agar dapat lebih fokus ke sikap kejujuran. Karena di era sekarang ini, apalagi khususnya di negara dengan tingkat korupsi tinggi, salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia, nilai kejujuran ini sangat minim sekali diperhatikan. Karena mereka beranggapan bahwa nilai akademis maupun nilai pengetahuan lebih dipentingkan. Oleh karena itu mereka rela untuk mengeluarkan banyak uang demi memperoleh nilai yang baik. Oleh karena itu dengan sistem ini dituntut untuk meningkatkan nilai kejujuran dari setiap mahasiswa agar mereka dapat memiliki moral dan akhlak yang baik untuk membangun bangsa ini ke depannya. Memperkuat beberapa hal yang saya kemukakan tadi, ada beberapa fakta yang saya ingin kemukakan. Pertama, Ketua Umum SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016, Bapak Rahmat Wahabi, mengungkapkan bahwa adanya sistem integritas ini sangat membantu penilaian panitia dalam memilih mana calon mahasiswa baru yang ingin diloloskan ke sebuah universitas. Karena ketika mereka memiliki nilai yang sama, panitia tidak lagi bingung dalam menentukan, karena di situ dapat dinilai rekap indeks kejujuran peserta dengan melakukan misalnya beberapa tes ataupun ujian terhadap mereka yang berkaitan dengan nilai kejujuran maupun nilai non akademis. Kemudian yang kedua, dari Majelis Rektor perguruan tinggi di tinggi Indonesia, Bapak Hendy Suhardianto mengungkapkan bahwa ketika sebuah universitas menerapkan sistem nilai dalam penerimaannya, maka di situ berpulang adanya rekayasa.
rekayasa inilah yang berpeluang untuk menimbulkan peluang adanya kasus suap menyuap antara pihak universitas maupun pihak sekolah atau juga dari pihak si calon peserta mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya sistem penerimaan berdasarkan indeks kejujuran ini, di satu sisi dapat menekan adanya tingkat korupsi yang tinggi di suatu negara dikarenakan tingkat penyuapan yang semakin berkurang karena tidak hanya berdasarkan nilai dalam penerimaan, namun juga akan meningkatkan kualitas penerus bangsa dari suatu negara tersebut, karena hal itu dapat berpengaruh pada kemajuan bangsa tersebut di masa yang akan datang. Jadi adanya sistem berdasarkan indeks integritas sekolah maupun indeks kejujuran dari calon siswanya atau calon mahasiswanya itu sendiri sangat-sangat membantu untuk mendapatkan calon penerus bangsa yang berkualitas. Kesimpulan yang saya dapat mengenai mosi yang disampaikan oleh tim Dewan ini adalah yakni penerapan sistem ini sangat bermanfaat maupun berdampak baik bagi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau tingkat kasus penyalahgunaan wewenang yang tinggi, karena dengan sistem ini kita dapat memulai menumbuhkan calon generasi yang jujur dalam artian baik secara moral maupun akhlak. Selain itu dapat menjadi prospek jangka panjang bagi suatu bangsa agar mereka dapat memiliki penerus bangsa yang baik serta menurunkan tingkat korupsi di suatu negara, karena jika penerus bangsanya baik maka peluang korupsi di negara tersebut akan semakin berkurang atau menipis. Sekian pernyataan argumen pembahasan saya mengenai mosi yang disampaikan oleh Dewan. Saya ucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun makna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.